Selamat pagi semua, sesuai yang kita sepakati, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah Kapita Selekta kita. Setelah minggu lalu kita libur karena UTS dan minggu depan libur karena hari libur nasional, begitu ya, Hari Raya Nyepi. Ya, jadi hari ini yang akan mengisi kuliah Kapita Selekta kita adalah, masih manggilnya kakak ya berarti ya? Mau dipanggil Ibu, Bu Nada? Ya, Kak Nada Zuhaira ya. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir mengisi mengenai materi Science Based Target Initiative pada pagi hari ini. Kak Nada ini baru pulang umroh ya, jadi mudah-mudahan sudah recovery dari perjalanannya gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bermanfaat buat Anda semua, gitu ya. Sekali lagi, tolong dimanfaatkan kesempatan untuk bertemu, untuk bertanya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, waktu dan tempat saya berikan pada kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nada Zarfania Zuhaira, bisa dipanggil Nada. Saat ini adalah Sustainable Business dan Net Zero Analyst di World Resources Institute Indonesia atau WRI Indonesia, suatu lembaga think tank bidang lingkungan yang fokus untuk menciptakan dunia yang berkelanjutan tapi sambil mempertimbangkan banyak aspek gitu lah pokoknya. Oke, nah hari ini aku diminta oleh Kak Tato yang bentar lagi datang untuk membawa materi tentang corporate target setting dan science-based target initiative, yang mana mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin juga belum, tapi semoga bisa lumayan memberikan teman-teman gambaran ya, karena ini sesuatu yang lagi sering diobrolin banget di dunia luar sana. Tahu ini akan bikin kalian up to speed gitu, terutama bagi orang-orang yang sekarang udah mulai suka masang sustainability enthusiast di LinkedIn-nya kayak gitu. Oke. Sip, ini perkenalan tentang aku. Aku senang banget mengkonekkan diriku dengan mimpi besar gitu yang aku ingin capai. Jadi bukan hanya perkara Nada dengan label-label atau Nada dengan posisi-posisinya, tapi Nada yang kemudian dia bergerak untuk greater mission apa kayak gitu. Nah, inilah greater mission yang aku pengen bela nih, aku pede banget ngomongnya. Enabling net zero economy through industrial decarbonization dan energy transition. Itu yang ingin aku, itu greater cause yang aku commit myself to, dan any profession itu pada akhirnya harapannya bisa mencapai sana, jadi tidak terbatas pada profesi, peran, ataupun tertentu. Secara profesional, saat ini aku Sustainable Business dan Net Zero Analyst di WRI. Kalau kalian notice, kata itu Net Zero Specialist, jadi dia tuh seniorku, aku juniornya. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, sebelumnya aku menjadi policy analyst di Climate Reality Project, ada suatu NGO US-based, dan juga aku pernah menjadi HSE intern di PT Pertamina Hulu Energi dan juga PT Multi Bintang Indonesia. Selama di kampus, yang mungkin relate, mungkin enggak gitu ya, enggak tahu juga sih kalau sekarang gimana gitu. Leadership dan achievement-nya itu adalah aku presiden di kabinet KNITB, lalu kemudian Mapres di atas ini kayak flexing banget gitu ya, cuma nggak apa lah. Di USKM, Habib Mamet, dan di HMTL, Kepala Departemen Keilmuan, kayak gitu. Ini teh aku, kalau mau baca boleh, judulnya adalah studi timbulan komposisi karakteristik food waste rumah tangga Kota Bandung, serta korelasi serta dampak sosial ekonomi dan emisinya, seperti itu. Jadi TA-ku itu limbah padat, tapi PTL-ku limbah cair, terus kemudian juga aku belajar sedikit tentang udara dan kawan-kawannya, tapi aku rasa intinya teknik lingkungan itu kita kayak avatar gitu ya, maka kalau bisa semuanya didapetin kayak gitu sih. Ini nomorku dan ini emailku, teman-teman kalau kedepannya butuh kontak-kontak silakan. Oke, nah ini atasnya nggak kepotong ya, sebentar. Bisa nggak ya dia ditutup? Caranya biar, gimana ya caranya biar atasnya hilang gitu? Sip. Oke. Harusnya Kata Tua udah nyampein angka ini ya, harusnya kalau aku lihat rekamannya. Aku lihat soalnya kan udah apa di YouTube-nya. Jadi di WRI kami percaya
bahwa ya dunia percaya bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang sifatnya antropogenik alias dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, oleh karena itu, ketika kita ngomongin kita pengen nyelesain masalah emisi, kita harus tahu sumber terbesarnya itu tuh dari mana, kayak gitu. Nah, sumber terbesarnya kita bisa bagi dari dua kacamata ya. Harusnya kata tuh udah jelasin. Ada yang sifatnya sektor base, ada yang sifatnya source base. Kalau sektor yang kebagi 5, ada yang energi, IPPU, waste, kemudian agriculture dan juga forest. Sedangkan kalau source sebenarnya hanya 2, industri ataupun non-industri. Nah, kemudian dengan sudut pandang seperti itu, akhirnya karena kita menyadari bahwa industri itu dia menghasilkan emisinya lintas dari semua sektor, maka disimpulkan bahwa 74,5% emisi di seluruh dunia itu tuh dihasilkan dari aktivitas industri. Meaning source-nya itu banyaknya utamanya dari industri, dan sisanya adalah emisi dari aktivitas-aktivitas individu yang juga merupakan sistem generated emission gitu. Dia adalah emisi yang keluar karena pilihan-pilihan produk yang juga disediakan oleh oleh industri itu sendiri, seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa akhirnya di WRI setidaknya aku dan Kak Tatwa kita pledging besarnya adalah kalau kita mau nyelesain masalah climate change dengan cara mitigasi perubahan iklim, kita harus mulai dari mendekarbonisasi industri, seperti itu. Nah, untuk bisa membantu industri decarbonize, dia punya 3 tantangan besar, teman-teman. Ada tantangan yang sifatnya teknikal, ada yang financial, dan juga ada yang regulatory. Kalau misalkan aku run terus sedikit kayak gitu ya, yang teknikal itu contohnya adalah di Indonesia itu terbatas sekali riset, guideline, ataupun tools-tools analisis yang pada akhirnya bisa bantu company untuk menciptakan dekarbonisasi strategi yang cocok dengan mereka, itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya opsi-opsi teknologi untuk pada akhirnya mereka procure, entah misalkan sifatnya adalah renewable energy, ataupun apapun lainnya untuk pada akhirnya bisa memenuhi demand dari dekarbonisasi strategi yang mereka sudah buat. Nah, itu kalau untuk contoh umumnya aja untuk yang untuk yang technical challenges. Kalau yang financial challenges, contoh tantangannya adalah high initial investment cost, alias biaya untuk investasi ke arah dekarbonisasi itu mahal. Gitu, dan pada akhirnya membuat perusahaan-perusahaan ya demotivated kayak gitu kan. Itu unattractive gitu untuk bisnis. Lalu yang kedua, contoh tantangannya juga adalah banyak sekali financial institution yang punya duit tapi dia nggak tahu gitu project-project dekarbonisasi apa aja sih yang menarik, yang low risk, yang pada akhirnya benar-benar tidak greenwashing kayak gitu. Nah, akhirnya antara yang punya duit dengan yang punya project itu tidak ketemu gitu. Nah, makanya di situ disebutnya low visibility between investor and viable low carbon projects. Yang terakhir, contohnya kalau regulatory challenges, misalkan kayak gitu ya, missing operative regulation to seize decarbonization opportunity dan insentif. Misal kalian kalau udah pernah dengar tentang peraturan nilai ekonomi karbon gitu, Perpres nilai ekonomi karbon. Saat ini dia levelnya masih high level, sedangkan untuk peraturan operasionalnya ketika turun ke bawah bagaimana mengimplementasinya, dia masih proses gitu si peraturan-peraturan turunannya. Nah, itu akhirnya menciptakan delay in action, misalkan seperti itu. Atau yang kedua, lack of integration from industry's aspiration which can be channeled. Maksudnya adalah pada proses pembuatan kebijakan, aspirasi-aspirasi industri sering tidak dipertimbangkan. Akhirnya kebijakan yang dibuat itu tidak mempertimbangkan konteks dari orang yang nantinya akan diatur atau subjek yang nantinya akan diatur gitu. Dan yang ketiga adalah weak law enforcement on existing pro decarbonization regulation. Kayak contohnya teman-teman, ada undang-undang tentang rooftop solar yang memungkinkan industri-industri untuk mengadop 30% PLTS atap kayak gitu. Ada kapasitas PLTS atap itu bisa sampai 30%. Namun karena misalkan contohnya sekarang listrik kita masih dimonopoli oleh PLN, akhirnya PLN membuat kita kan juga masih banyak nih supply-nya gitu. Jangan 30% banget deh gitu. Gimana kalau kalian 15% aja dan kawan-kawannya. Peraturannya udah ada tapi enforcement-nya weak, sehingga pada akhirnya ya ada tantangan untuk mendekarbonisasi industri lagi seperti ini gitu. Itu contohnya. Oke, tapi ini umum banget ya. Ini kok kita bahasnya tuh technical, financial, dan regulatory. Nah, sekarang kita mau coba deep dive ke arah ke sini arahnya. Oh. Nggak mau ya? Gimana nih?
Oke. Atasnya kepotong lagi ya. Oke, sip. Nah, cuman kalau kita deep dive ke arah yang teknikal aja gitu ya, karena di sini kan kita batasannya mungkin karena kita lagi dalam konteks sebagai anak teknik lingkungan yang membahasnya teknikal gitu. Sebenarnya bisa di zoom in lagi gitu, bahwa korporat saat ini, industri saat ini gitu, dia sudah punya banyak good climate target dan program, tapi sebenarnya bisa lebih baik gitu. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai kesananya? Gitu. Nah, di sini aku mau tekankan, mau perkenalkan dulu teman-teman ketiga hal ini ya, yang mana harusnya dari kata udah jelasin, cuman ini penting untuk enforcement lagi. Teman-teman sering dengar kah kata-kata carbon neutral atau carbon negatif, net zero, climate positif, zero carbon, dan konten banyak ya, banyak banget kayak gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman ketika ada banyak sekali term, itu menandakan ada ketidakseragaman tujuan kayak gitu. Beda-beda term ya berarti beda-beda lagi yang dia coba kejar kayak gitu. Nah, itu menjadi problem pertama gitu yang harus dilihat ketika kita mencoba mendekarbonisasi industri. Banyak banget termnya dan tidak uniform gitu. Impact-nya apa? Company aim for different things. Gitu. Yang kedua, company sekarang punya strategi banyak. Ada yang bilang dengan bangga saya masang rooftop solar sekian persen gitu. Oke, ada yang bilang saya recycle, oke, bangga. Oh, saya nanam pohon gitu. Oke. Cuman kapan kita tahu gitu ya, strategi tersebut cukup gitu. Kapan kita tahu strategi tersebut itu harus ditingkatkan lagi atau harusnya dikurangi lagi, atau bahkan kapan kita bisa bilang strategi tersebut ternyata salah atau benar dan kawan-kawannya gitu. Nah, scatter strategi yang tidak berbasis pada suatu target yang konkret pada akhirnya tidak akan menjamin adanya akhirnya tidak akan menjamin bahwa aksi dari industri itu tuh benar-benar bisa berkontribusi. Nah, berkontribusi pada apa? Kayak gitu. Permasalahan perubahan iklim atau krisis iklim adalah permasalahan saintifik yang dia sangat bersifat kuantitatif. Meaning kita punya target bersama yang adalah kita nggak mau mencapai kenaikan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya kita pengen ngeklaim bahwa kita benar-benar gitu lagi mendekarbonize industri, kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa semua strategi yang kita susun itu beneran inline untuk bikin bumi nggak lebih dari 1,5 derajat Celcius kayak gitu. Nah, maka dari itu jadi kalau misalkan tidak ada target yang konkret, strateginya scatter dan dibuat-buat aja gitu. Bagaimana caranya dia ngejamin bahwa the company's action contributes in limiting the warming to 1,5 derajat Celcius kayak gitu. Nah, yang terakhir, confusion towards decarbonization concept. Ketika kita ngomongin dekarbonisasi gitu, orang tuh beda-beda ya boundary emisi yang dihitungnya misalkan, atau kemudian skop-skopannya dia juga punya definisi yang berbeda-beda lagi, atau bahkan ketika mereka mengimplementasi solusi itu ada pemprioritasan yang berbeda-beda lagi. Nah, perbedaan konsep dari dekarbonisasi ini pada akhirnya bikin bingung karena ketika tidak ada standarisasi, dekarbonisasi tersebut prone untuk greenwashing kayak gitu. Nah, maka dari itu, next. Ya, macet lagi. Kenapa ya? Ya, bisa. Iya. Nggak bisa. Aneh nih. Ya, harus dinaikin. Oke deh, nggak apa-apa. Nggak juga. Oke, nah maka dari itu jadi di sini akhirnya muncullah namanya sih Science Based Target SBTi, yang mana SBTi ini intinya tuh adalah suatu aliansi gitu ya, aliansi dari 4 organisasi ini, CDP, UNGC, WRI, sama WWF. Nah, empat organisasi ini dengan expertise-nya masing-masing kemudian menciptakan sebuah badan yang tujuannya adalah ingin bantu industri biar bisa ngeset target reduksi emisi yang sejalan dengan 1,5 derajat Celcius gitu. Dia mau nyediain ilmunya, dia mau menyediakan riset dia mau menciptakan metodologi gitu. Intinya biar pada akhirnya industri itu pas nentuin target reduksi beneran bisa dijamin pasti inline dengan si 1,5 derajat Celcius kayak gitu. Makanya dia bilangnya
SBTi is a global body enabling business to set ambitious emission reduction target in line with the latest climate science. Gitu, dan mereka ini punya masing-masing punya ekspertasnya masing-masing ya. Kalau kayak CDP dia fokusnya tuh di disclosure. Kalau disclosure itu artinya pengungkapan. Jadi dia fokus ke bagaimana perusahaan itu bisa mentransparansikan sustainability report-nya, misal seperti itulah, atau mentransparansikan progres-progres ketercapaian pengurangan emisinya. Ada UNGC yang dia fokus pada advokasi ke level global, ada WRI yang dia fokusnya pada riset, dan juga ada WWF yang dia fokusnya pada financing, kayak gitu. Karena pada akhirnya ketika kita ngomongin dekarbonisasi nggak bisa terlepas dari aspek financing. Next. Nah, dan akhirnya dengan terciptanya si SBTi ini muncullah beberapa hal gitu. Nah, yang ini harusnya dijelasin sama Katapel. Pertama, dilakukan standarisasi atas definisi net zero. Gitu. Aku mau cek dulu deh, harusnya ini udah disampaikan. Ada yang mau coba jelasin nggak ke aku definisi net zero menurut si SBTi apa? Ada yang ingat atau pada lupa? Boleh. Iya, boleh. Coba jelasin aja. Kita produksi sambil aku klarifikasi ya gitu. Jadi kalau karbon netral itu adalah kita menyerap sebanyak kita jadi gini, kalau karbon netral itu adalah emisinya keluar, terus kita tidak ada upaya mengurangi yang signifikan, tapi kita langsung serap kayak gitu. Jadi kita tidak ada upaya reduksi, kita langsung menyerap emisi yang kita keluarkan, itu karbon netral. Emisi yang kita keluarkan sama dengan emisi yang kita serap, itu karbon netral. Kalau net zero dia mengoptimalkan upaya reduksi dulu sampai 90%, baru ketika sisa 10%-nya atau eksesnya yang udah nggak bisa dikurangi lagi ini ada tersisa gitu ya, ini yang baru boleh dinetralisasi atau diserap seperti itu. Gitu. Ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus mengoptimalkan reduksi dulu gitu, dibandingkan netralisasi? Gitu. Kenapa kita harus menyerap? Kita harus ngurangin dulu, baru kita boleh nyerap gitu. Kenapa? Boleh coba? Oke, sip. Ya, jadi ada jawaban yang udah benernya gitu. Jadi yang pertama gini, teman-teman bayangin pohon itu dia punya kemampuan untuk menyerap emisi, betul kan? Karbon ya, dan karbon doang ya kalau pohon itu. Waktu optimal pohon untuk bisa menyerap emisi itu dia butuh 20 tahun. Nah, teman-teman bayangin ketika emisinya keluar, terus kemudian menanam pohon, artinya pohonnya harus dijaga 20 tahun. Baru kemudian kita bisa klaim bahwa kita sudah menetralkan. Apakah ada yang bisa dijamin pohonnya sampai 20 tahun berdiri? Nah gitu, berarti apakah, ya makanya kenapa orang bilang offset is a false solution gitu kan, dan kawan-kawannya gitu, karena dia butuh waktu lama untuk dia bisa kita klaim gitu sebagai keberhasilan, gitu yang pertama. Yang kedua, karena jumlah carbon sink di dunia ini terbatas, gitu. Kalau misalkan lahannya udah habis dipakai buat menanam dan kon-kon-konnya gitu, kita mau berharap nanam terus nambah lagi, walaupun memang opsi untuk sink itu ada banyak ya, ada yang green, ada yang gray, ada yang ada yang blue. Cuman pentingnya dari offsetting ini tuh adalah komponen additionality, meaning kita bukan ngeklaim pohon yang sudah ada, tapi kita menambah, karena kita nambah emisi. Kenapa kita ngeklaim pohon yang udah ada? Ya nggak? Gitu. Nah, oke. Nah, jadi intinya konsep net zero itu seperti itu gitu. Jadi si SBTi memberikan standarisasi tentang definisi net zero. Kalau lu mau komit ke net zero dan net zero-nya SBTi, silakan pakai definisi ini kayak gitu. Dan ini adalah definisi yang benar secara sains. Oke, next.
Oke, nah yang kedua, ketika dia bilang inilah definisi net zero, kemudian dia membuat peraturan tentang net zero. Nah, gitu. Nah, peraturannya ada 3. Pertama, kalau orang mau klaim net zero, dia harus punya 2 target reduksi emisi. Ada yang sifatnya near term, ada yang sifatnya long term. Gitu. Lalu yang kedua, yang long term-nya, deadline-nya harus 2050. Lalu yang ketiga, ketika dia mau mereduksi emisi, strateginya yang diprioritaskan harus reduksi dulu, baru netralisasi. Itu 3 peraturan paling dasar si net zero-nya versi SBTi ini, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman ini ada grafik ya yang menggambarkan tentang perjalanan reduksi emisi suatu perusahaan sampai akhirnya dia mencapai net zero. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, aku akan jelaskan. 1, ini tuh adalah gambaran target near term atau target target near term gitu ya, yang dia ditentukan 5 sampai 10 tahun dari tahun baseline. Tahun baseline itu apa? Baseline itu adalah tahun kita menghitung emisi kita. Untuk akhirnya kita jadikan kita jadikan patokan untuk pengurangan emisi ke depan-depannya dari sana. Tahu lah ya, harusnya udah dijelasin sama kata soal baseline near. Nah, near term itu, target near term itu kita tentukan 5-10 tahun. Jadi dalam 5-10 tahun kita mau ngurangin emisi berapa relatif terhadap baseline tadi. Gitu. Yang kedua, ada nomor 2 di sini itu ketika kita sudah sampai ke abate by 2050, artinya ini sudah sampai di long term targetnya. Nah, di sini harusnya sudah terkurang sampai sekitar kurang lebih 90%, dan di sini harusnya sudah tercapai maksimal di tahun 2050 tadi. Kayak gitu. Nah, lalu di sini aku loncat ke nomor 4 dulu. Di sini ada nomor 4 itu neutralization of residual emission gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah emisi yang tersisa. Nah, oleh karena itu yang sifatnya abatement itu kan adalah yang warna biru ini ya. Nah, oleh karena itu ketika abatementnya tinggal sisa segini, maka neutralization-nya juga bisa mengimbangi sisa segitu aja kayak gitu, karena dinyatakan bahwa udah sah untuk melakukan neutralization karena upaya mengurangi sampai 90%-nya itu sudah tercapai. Nah, baru terakhir ada nomor 3 yang namanya adalah neutralize beyond value chain mitigation gitu ya, atau menetralisasi tapi dengan tujuan untuk di luar untuk mengurangi emisi di luar proses dari si industri itu sendiri. Aku harus jelasinnya seperti ini. Jadi proses nomor 1, 2, dan 4 itu adalah proses untuk proses untuk menet zero-kan suatu industri dengan cara mengurangi dan juga menetralisasi prosesnya. Sedangkan kalau nomor 3 itu adalah upaya untuk menet zero-kan society gitu. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, strategi-strategi untuk menetralisasi maupun mereduksi emisi itu ada yang kita bisa embedded langsung ke supply chain kita gitu ya, kayak misalkan ganti rooftop solar gitu, atau kemudian kita ganti mesin biar lebih efisien gitu, atau kita ganti mobil gitu biar bahan bakar mobil biar dia lebih rendah emisi, misal seperti itu gitu kan. Ada yang dia langsung dirasakan manfaatnya oleh si supply chain, ada juga yang sifatnya enggak gitu, seperti misalkan penanaman pohon kayak gitu. Itu kan dia tidak directly mengurangi yang terjadi di supply chain-nya ya, tapi dia lebih ke mengkompensasi di luar sana dengan hitung-hitungan yang sebenarnya bisa kita setarakan gitu kan. Nah, itu tuh tidak diprioritaskan di waktu-waktu. Itu adalah langkah yang diprioritaskannya baru terjadi ketika sudah mencapai si 90% reduksi itu gitu. Sedangkan kalau misalnya sebelumnya dilakukan, dia hanya akan dihitung sebagai ya udah upaya tambahan untuk ngurangin emisi di luar sana aja gitu, society secara umum aja gitu. Artinya langkah yang bersifat netralisasi apapun, offset dan kawan-kawannya, kalau dilakukan sebelum reduksi 90% tadi tercapai, itu nggak akan dihitung sama si SBTi-nya, nggak akan dihitung sebagai accomplishment kayak gitu. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh beberapa strateginya ya gitu ketika kita ngomong. Contoh-contohnya udah aku sebutkan. Oke, next.
Oh ya, sebelum di next, kalau reduce tadi udah dicontoh-contohkan ya kayak teknologi baru yang bisa lebih efisien, atau kemudian substitusi material, atau kemudian bisa juga sumber energi baru gitu, atau ketika remove pun tidak terbatas pada teknologi, tidak terbatas pada nature based solution seperti reforestasi ya, tapi juga bisa technological based solution seperti direct air capture dan kawan-kawan. Next. Benar, Nada. Oke. Nah, lalu kapan suatu company itu bisa ngeklaim bahwa dia sudah mencapai state net zero? Jawabannya adalah di 2050 sebenarnya gitu, atau lebih cepat gitu ya. Pokoknya terserah, mereka bisa menentukan kapan mereka mau net zero. Namun net zero itu bukan suatu state yang company bisa klaim di depan gitu. Jadi mereka harus menjalankan dulu semua strateginya. Baru setelah itu terjadi, mereka baru bisa bilang ya saya net zero di tahun 2040 kayak gitu. Saya menjadi net zero ya di 2040 kayak gitu sih. Makanya di sini disebutkan dua conditionnya. Kondisi satu, ketika semua abatement-nya sudah tercapai gitu kan. Dan kondisi dua ketika netralisasi sudah dilakukan untuk menetralkan sisa abatement tadi yang udah nggak bisa dikurangi lagi seperti itu gitu. Oke, next. Nah, tadi dua ya, jadi ketika SBTi hadir gitu, dia memberikan satu, yang pertama standarisasi tentang definisi net zero yang kita sama-sama udah paham gitu, dan yang kedua dia memberikan rule tentang bagaimana cara menjadi net zero yang kita juga sama-sama udah paham kayak gitu ya. Kalau aku review yang rule-nya tadi adalah dia punya dua target near term dan target long term. Kemudian dia deadline yang maksimal 2050 dan dia solusi strateginya dia memprioritaskan abatement dulu atau reduksi dulu over removal atau neutralization seperti itu. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian apalagi gitu dampaknya ketika SBTi hadir membawa konsep net zero dan membawa metodologi target setting mereka gitu ya. Akhirnya kita jadi punya complete end-to-end corporate decarbonization journey map. Maksudnya kalian pernah nanya nggak ketika company bilang gue mau net zero, gue mau dekarbonisasi, dia harus melalui step apa aja gitu. Pernah kebayang nggak sih gitu. Nah, inilah langkahnya gitu teman-teman. Jadi mereka interest, habis itu mereka building capacity, ini udahlah anggap aja ya udah gitu. Nah, pertama mereka ngitung emisi mereka berapa, kemudian mereka versinya si SBT ya, dia komit, dia pengen net zero, lalu dia nentuin target reduksi emisinya berapa, dia nentuin strateginya untuk mencapai target reduksi berapa, baru dia implementasi gitu. Kebayang nggak? Jadi lihatnya ini aja, 1, 2, 3, 4, sama 5 lah boleh ini. Pertama dia ngitung emisinya because you can't manage what you can't measure gitu kan. Lalu kemudian dia tentuin target reduksi, dia udah tahu besar emisinya berapa, hotspotnya di mana aja dan kawan-kawannya. Oke, kalau gitu gue mau ngurangin berapa aja kayak gitu. Gue mau ngurangin totalnya berapa aja dan dari mana aja gitu. Dia bikin target, baru dia bikin strategi kayak gitu. Karena dia udah punya target. Nah kalau gitu untuk mencapai target itu strateginya apa gitu. Pendekatannya sangat sistematis lah kalau menurutku ya, dan mudah dipahami juga. Baru kita bisa implementasi, dan akhirnya disclose ini artinya adalah kita ngasih progress report kepada publik gitu ya, maupun kepada investor dan kawan-kawannya untuk ngabarin gini loh keberjalanan target dan strategi saya gitu. Nah, di sini akhirnya nanti ketika kalian mungkin ada yang tertarik masuk ke dunia sustainability gitu ya, kalian akan mengetahui bahwa banyak banget framework di dunia ini gitu. Dan setidaknya di sini ada 3 framework terkenal yang suka dipakai bersamaan kayak gitu, yang mana greenhouse gas protocol yang kata tua pasti udah jelasin ya gitu, adalah framework buat ngitung emisi gitu, itu yang bikin WRI gitu, promosi dikit gitu kan. Lalu kemudian ada SBTi, itu adalah framework buat nentuin target reduksi emisinya berapa gitu ya, itu yang bikin WRI juga dong gitu. Nah kemudian terakhir ada CDP gitu. Nah CDP di sini dia menentukan framework buat apa, framework buat memprogramkan tadi gitu, buat memberitahu progres dari keberjalanan implementasi strateginya gitu. Nah CDP ini nanti menarik, jadi hasil progress report company itu dia ranking, kemudian nanti dia kasih nilai gitu, terus nanti kemudian dia kasih tahu gitu ke investor, ini company yang bagus, company yang kurang, dan kawan-kawannya. Nah kalau mau investasi silahkan ke company ini dan kawan-kawannya gitu. Jadi itu membantu yang aku bilang tadi ya, tantangan financial gitu untuk investor high level,
pengen tahu project di lapangan seperti apa, kualitasnya. Nah di situ ada CDP sebagai third party assessor gitu yang membantu menilaikan, karena dia bisa menstandardisasi karena dia ngelihat semua sustainability report semua pihak kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi akhirnya bayangin aja kalau dulu tuh kita ngitung emisi doang gitu. Udah habis itu kita langsung bikin strategi gitu kan. Bingung gitu. Buat ngukur kapan strateginya cukup atau tidak, atau kita bikin strategi doang tapi kita bingung karena kita nggak ngitung si emisinya gitu dan kawan-kawan. Nah, makanya 3 hal ini nggak boleh 1, 2, 3 ya 4, 5 hal ini tuh nggak boleh jadi hal yang berjalan secara dipisahkan kayak gitu sih. Nah, paling untuk informasi aja gitu ya. Jadi si SBTi ini dia ketika company sudah masuk tahap menentukan target, bikin target reduksi emisi dan juga mentarget buat dan juga menciptakan strategi untuk mereduksi emisi, dia menyediakan fasilitas validasi gitu. Jadi biar memastikan bahwa target sama strategi yang dibikin company itu benar kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa di review, divalidasi, terus akhirnya kalau misalkan udah dikasih cap ini benar dan bagus, nah makanya itu membuat company lebih pede bahwa ya strategi gue tidak greenwashing kayak gitu loh kasarnya, karena udah direview sama board yang independen kayak gitu. Oke, next. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak-agak teknikal dan agak-agak berat menurutku pribadi. Nah, jadi tadi aku udah bilang bahwa SBTi itu adalah framework untuk target setting ya, framework untuk nentuin target reduksi emisi. Setelah kita berhasil ngitung emisi kita berapa, kita mau nentuin dia mau dikuranginya berapa. Nah, oke, nah teman-teman pernah kebayang nggak sih misalnya ada telepon? Oke. Gimana sih cara dia gitu buat bikin metodologi untuk nentuin sip. Oke. Nah, gimana sih cara dia buat nentuin bikin metodologi buat nentuin target itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi gini, aku mau coba kasih analogi gini. Misal teman-teman bayangin lagi ikut kepanitiaan gitu ya. Panitiaan habis itu kemudian ada budget RAB kayak gitu. RAB-nya 100 juta misal seperti itu gitu. Nah, di dalam kepanitiaan teman-teman ada divisi-divisi gitu kan. Ada divisi acara, ada divisi mamet, ada divisi logistik, ada divisi lapangan atau apa dan kawan-kawannya gitu. Kemudian masing-masing divisi itu dia punya kepentingannya masing-masing dan kebutuhannya masing-masing gitu kan, dan pastinya budgetnya beda-beda dong kayak gitu kan. Nah cuman dia harus, tapi duitnya hanya 100 juta kayak gitu. Duitnya 100 juta dan kemudian harus dipastikan bahwa 100 juta ini bisa terbagi secara adil. Gitu. Nah bagaimana caranya? Nah itu sebenarnya gambaran sederhana yang dilakukan sama si SBTi gitu. Jadi dia nyari tahu sebenarnya kalau kita pengen bumi itu nggak lebih panas dari 1,5 derajat Celcius, budget karbonnya itu tinggal berapa sebenarnya. Terus kemudian dia bagi ke sektor-sektor industri seluruh dunia gambarannya. Jadi budget bumi itu tinggal berapa karbonnya gitu. Terus kemudian dia bagi gini sih gambarannya nih. Dia oke, kita kita udah menghabiskan secara historis CO2 yang sudah kita keluarkan tuh secara kumulatif tuh seperti ini. Kemudian kalau kita pengen 1,5 derajat Celcius, berarti kita udah ngabisin segini dan sisanya tinggal segini lagi. Nah, oleh karena itu, masalahnya pembangunan harus tetap berjalan gitu. Bagaimana caranya kita bisa ensure pembangunan, tapi budget karbonnya nggak melebihi gitu. Oleh karena itu dia bikin pathway akhirnya. Jadi dia bikin sisa segini kalau kita bagi gitu ya ke sampai tahun 2050 gitu. Itu pembagiannya kayak gimana bentuknya? Meaning berarti yang awalnya emisinya bisa keluar banyak, jadi harus keluar dikit gitu. Jadi dia mengalokasikan si karbon ini tuh sampai dipakai sampai tahun 2050, biar 2050 itu 1,5 Celcius gitu. Kebayang nggak sih? Nah, jadi dia ngebagi budget gitu. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika dia udah bagi, keluar kan si pathway ini, nah kemudian dia bagi baru per sektor tadi, si divisi-divisi. Nah, sektornya itu ada 14. Kayak gitu. Ada ada transport, lalu kemudian ada iron and steel, ada oil and gas, ada ada chemicals, ada forest, land use and agriculture, dan kawan-kawan ada banyak sekali gitu. Tapi dia ngebagi-baginya kayak gitulah gambarannya. Jadi
pola pikir terpenting dari si target setting ini itu adalah mengetahui bahwa dia ditentukan berdasarkan carbon budget gitu. Nah, permasalahannya adalah carbon budget itu tiap tahun dievaluasi kayak gitu. Karena apa? Karena ya kita kan ngabisin budgetnya kan gitu. Tahun ini habisin budget lagi, habisin budget lagi. Meaning company yang komit gitu ya untuk mencapai net zero terlambat, dia akhirnya akan kebagian budgetnya sedikit dan akhirnya dia transisinya steep banget, atau jadinya dia yang awalnya keluarin segini jadi harus benar-benar turun banget, kebayang lah ya seperti itu. Ya, next. Nah, why must company set both near term and long term target? Tadi kan aku bilang ada 2 target gitu ya. Kenapa sih company itu dia harus nentuinnya tuh harus bikin 2 target gitu, target yang sifatnya near term dan target yang sifatnya long term. Nah, alasannya itu sebenarnya ada 3 teman-teman di sini. Focusing on a single target risk higher cumulative emission. Nah, jadi reaching net zero is a long game. Companies committing today will need to be accountable for the next 27 years. 2050 kan gitu. Therefore, the near term serves as a milestone achievement, maintaining pace and minimizing gap towards the continuous pathway. Ya, teman-teman bayangin kayak gambar ini aja sih. Kalau misalkan 2020 nih, ini tahun sekarang misalkan 2020. Lalu kemudian ini long term target, yang target pertama gitu kan, 2050. Oke, udah. Tanpa near term target di 2030, saintis itu memprediksi bahwa orang-orang tuh akan ya udah emisinya keluarin aja banyak tuh kayak di atas, yang penting 2050 tiba-tiba habis kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan ada near term target, kita terpaksa di milestone kan gitu. Kebayangkan? Terpaksa buat kita di 2030 checkpointnya gitu, harus segitu. Checkpointnya kayak gitu. Jadi itu tuh intinya biar tidak terlena aja, ada dua target itu gitu. Dan near term target itu harus diperbaharui terus. Kayak tadi aku bilang ya, dia 5-10 tahun setelah baseline. Sekarang 2023. Misalkan aku bikin near term targetnya sampai 10 tahun ya, berarti 2033. Udah sampai belum 2050? Belum kan? Nah, aku bikin near term target lagi, berarti sampai berapa? 2043. Udah sampai belum ke 2050? Belum kan? Aku bikin near term target lagi dan kawan-kawannya gitu. Jadi near term target itu memang dia harus jadi milestone yang terus-menerus di-update kayak gitu sih. Tapi kalau si long term target ya satu aja kayak gitu. Nah, terus yang kedua, keeping the target setting variable relevant with company's growing context ya. Jadi near term target itu ketika diperbaharui juga harapannya dia sekaligus mengupdate konteksnya company, apakah subsidiarinya nambah, apakah dia employee-nya nambah, apakah dia buka cabang lain dan kawan-kawannya. Jadi biar perhitungan budgetnya itu jadi representatif lah seperti itu. Lalu yang terakhir, drives economy-wide alignment ya. Feasibility of deep emission cut is highly dependent on technological availability and government-related macro factor. Therefore, long-term target signals the need and market potential of this policy scenario, incentives, and products to be created. Maksudnya apa? Jadi gini, ketika company bikin target saya mau net zero 2050 gitu ya, itu tuh sesuatu yang mustahil banget terjadi kalau belum ada teknologi yang memadai, belum ada kebijakan yang memadai, dan kawan-kawannya banyak banget. Nggak mungkin dia bisa terjadi hanya dengan company-nya hebat gitu, sendiri dia punya strategi, dia punya tim, dan dia punya duit kayak gitu, nggak mungkin. Dia pasti sangat berkegantungan sama teknologi yang disediakan sama pemerintah, sama transfer dari mana-mana dan kawan-kawannya lah gitu. Terutama karena kita banyak yang monopoli gitu kan sifatnya. Nah, maka dari itu ketika ada company yang punya ambisi sebesar itu, dia memberikan sinyal jatuhnya gitu, memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa lihat nih, marketnya udah mulai ambisius, artinya apa? Pemerintahnya juga harus mulai menyesuaikan. Nah, akhirnya gitu, pemerintahnya jadi bisa pemerintahnya jadi bisa keep up gitu with the market's ambition gitu, dan akhirnya bisa sama-sama ketemu di targetnya si market kayak gitu. Oke, next. Oke, nah, sip. Oke, nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang agak-agak teknis gitu, tentang ketika kita ngomongin target setting gitu, emangnya bentuk-bentuk ngeset target itu ada apa aja. Nah, ini tuh akan sangat berhubungan sama
pembelajaran tentang skop 1, skop 2, sama skop 3 yang udah Kak Tatwa jelasin gitu. Jadi paling ini dulu aja sih, aku jelasinnya sederhana dulu. Jadi time frame buat nentuin near term target itu 5-10 tahun dari baseline ya, kita sama-sama udah tahu. Sedangkan kalau yang long term itu maksimal 2050. Oke, next. Kalau ambisinya gitu, yang near term target, sebenarnya ini sekarang udah direvisi ya, jadi dua-duanya harus 1,5 derajat Celcius. Minum dulu nih. SBTi itu dia udah nggak menerima lagi yang 1,5 derajat Celcius. Itu semenjak COP26 kemarin kayak gitu. Lalu kemudian boundary-nya. Nah, boundary-nya itu maksudnya adalah yang harus masuk dalam ruang lingkup penetapan target itu kalau buat near term, skop 1 dan skop 2 itu harus sampai 95%. Makanya nanti kalau teman-teman lagi praktek ngitung emisi gitu ya, akan ditanya tuh pasti sama Kak Tatwa, apa justifikasinya bahwa emisi yang kan hitung itu udah 95% dari semua perusahaannya gitu. Karena harus bisa ngebuktiin gitu. Kayak gitu. Karena nanti dia akan menentukan kesohihan dari si target yang ditentuin gitu. Nah, sedangkan kalau buat skop 3-nya minimal 67% coverage-nya gitu lah bahasanya. Terus sedangkan kalau untuk long term ya skop 1 dan skop 2 sampai 95%, skop 3 sampai 90% kayak gitu. Sebenarnya pada dasarnya cara membuktikannya itu yang penting kita selalu punya justifikasi aja sih tentang kenapa kita meng-exclude atau meng-include inventory emission hotspot yang kita lagi inventoryin gitu sih. Oke, nah metode-metodenya di sini ada banyak sekali. Nah, aku akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, next. Oh iya, next juga aja dulu deh. Sip, oke. Nah, oke. Ya, jadi sebenarnya ini dikit ya. Aku selalu sebel karena Kak Tatwa selalu ngasih aku bagian target setting karena target setting itu susah ngejelasinnya. Tapi kalau inventory itu lebih kebayang ya aku rasa gitu karena kalian kan diminta matain supply chain map gitu kan. Habis kemudian nanti kalian tentuin nih emission hotspotnya pada di mana aja gitu. Lalu kemudian kira-kira tipe-tipenya apa dan komponen. Kalau ini tuh sesuatu yang sifatnya abstrak banget gitu ya. Kita nentuin target reduksi dari emisi yang kita udah hitung gitu, tapi it's okay. Ini biar teman-teman paham konsepnya aja. Karena pada dasarnya SBTi udah nyediain tools-nya gitu. Jadi biar kalian tahu logic behind-nya aja kayak gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Buat nentuin target itu kita punya dua pendekatan. Ada pendekatan namanya absolute reduction, ada satu lagi namanya sectoral decarbonization approach. Ini AC, ini SDA kayak gitu. AC, SDA. Nah, bedanya gimana? Kita balik lagi pakai analogi kepanitiaan tadi gitu ya. Jadi ada kepanitiaan 100 juta tadi gitu. Dengan budget 100 juta. Ada divisi acara, Mamet, ada divisi lapangan, logistik, dan kawan-kawannya. Divisi-divisi mana aja yang kira-kira bakal butuh duit lebih besar? Coba sebutin 3 divisi lah misalkan. Acara tentu saja, logistik gitu kan. Sama apa lagi? Kreatif, nggak ada disebutin kreatif padahal tadi ya, cuman ya gitulah intinya kayak gitu kan, tiga divisi itu kita tahu ya dia bakal butuh spending banyak kayak gitu. Terus kalau kayak Mamet gitu, nggak butuh lah Mamet kan, paling Mamet ngetik-ngetik misalkan gitu di laptop kayak gitu, atau siapa lagi kesekretariatan paling nggak butuh duit banyak ya nggak sih kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya antara masing-masing divisi budgetnya beda-beda kan kayak gitu. Nah, sectoral decarbonization approach adalah suatu pendekatan yang dia menyediakan budget spesifik buat sektor gitu. Jadi sektor transport dia punya budget A gitu. Nanti sektor transport, chemicals dia punya budget B. Nanti sektor apalagi sektor flag dia punya budget C dan kawan-kawannya gitu. Masing-masing punya budget dan nanti company-company yang masuk dalam rumpun masing-masing sektor tersebut dia ngikutin budget itu. Gitu. Nah, itu pendekatan sectoral decarbonization approach. Dia menyediakan budget per sektor dan company yang falls under that sector akan comply to that budget juga kayak gitu. Nah, ini hanya berlaku bagi sektor-sektor yang apa? Yang 3. Sektor yang emission intensif, artinya emisinya gede gitu ya. Jadi dia signifikan banget gitu. Atau yang kedua, sektor yang hard to abate, artinya dia mungkin emisinya nggak banyak, tapi
solusinya belum banyak kayak gitu. Jadi dia susah gitu buat dihilangkan walaupun padahal sedikit kayak gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sektor-sektor yang tulang punggung GDP kayak gitu. Nah, jadi karena dia tulang punggung GDP dia dikasih budget lebih gede kayak gitu. Nah, jadi itu adalah exception gitu lah yang bikin suatu sektor tuh bisa punya budget yang lebih besar dibandingkan yang lain gitu kasarnya. Nah, sedangkan kalau yang AC absolute contraction, absolute contraction atau absolute reduction ini, dia tuh adalah budget yang disamaratakan gitu untuk divisi sisanya gitu lah kasarnya. Gitu. Jadi SDA ini dia adalah pendekatan untuk sektor-sektor yang intensif, emission intensif, yang hard to abate dan juga tulang punggung GDP. Dia punya budgetnya masing-masing, tapi tetap ya dalam 1,5 itu gitu. Tapi jadi ibaratnya kayak alokasi itu didahulukan ke mereka gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi mereka punya pembaginya masing-masing dan kawan-kawan-kawan-kawannya. Sedangkan kalau yang ini dia disamaratain sisanya gitu, karena dianggapnya adalah kecil-kecil juga kayak gitu. Itu sih. Nah, paling perbedaannya adalah kalau ini ya different percent reduction ya, karena SDA sebenarnya gini, idealnya di masa depan semua sektor itu punya SDA, idealnya kayak gitu, idealnya banget. Cuman karena ambisi selalu lebih cepat daripada ilmu pengetahuan gitu ya, gitu. Jadi makanya ada pemprioritasan gitu, dan pemprioritasannya adalah si sektor-sektor yang penting dan signifikan tadi itu kayak gitu sih. Nah, kelebihan dari SDA ini juga tuh adalah jadi besar percent reduction per company itu bisa customize alias yang dosanya besar tuh lebih besar gitu, dia disuruh buat ngurangin emisinya dibandingkan yang dosanya kecil kayak gitu. Tapi kalau yang ini dia dipukul rata kayak gitu. Maka ada kata-kata different percent reduction sama yang ini equal percent reduction. Nah, ini contohnya ya, power, cement, iron and steel, transport, baik road, baik udara, laut maupun darat ya. Habis itu gedung dan agricultural commodity gitu. Sedangkan kalau yang ini semua bisa pakai gitu, kecuali power gitu, karena power tuh wajib banget yang sana gitu sih. Nah, contoh bentuk target gitu ya, kalau misalkan tunduk pada aturan ini gitu ya, itu bentuknya gini misalkan ya. Schneider Electric komit untuk reduce scope 1 dan 2 GHG emission-nya sebanyak 100% dan scope 3 emission sebanyak 35% by 2030 dari base year 2017 kayak gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman nanti kalau lagi baca-baca sustainability report perusahaan, teman-teman lihat bentuk targetnya. Bentuk targetnya gini nggak gitu. Karena kalau kayak gini ini berarti targetnya science based. Gitu. Tapi kalau misalkan target dia enggak seperti ini, dia nggak bisa sebutin berapa scope 1-2 yang dia mau kurangin, dia nggak bisa sebutin by kapan, dan dia nggak bisa sebutin baseline-nya, berarti greenwashing gitu. Oke, next. Nah, nah sekarang kita lanjut ke ini. Ketika kita ngomongin emission reduction, penting sekali untuk ingat satuan reduction-nya ya. Dan sejauh ini kan kita mengasumsikan satuan reduction-nya adalah ton CO2 ya gitu ya. Jadi kayak CO2 yang mau dikuranginnya berapa persen kayak gitu. Nah, teman-teman ingat kan kalau misalkan ada emisi scope 2 dan scope 3 yang kita kadang nggak punya kontrol gitu kan. Dan dia itu kadang butuh treatment khusus gitu. Nah, maka dari itu jadi si SBTi itu juga nyediain cara setting target yang memudahkan gitu buat data yang mungkin atau satuan yang mungkin dimiliki yang berkaitan dengan scope 2 dan scope 3. Contohnya scope 2 listrik kan gitu. Nah, kita instead of kayak yang tadi ya bilang bahwa kita pengen ngurangin emisi scope 2-nya berapa persen gitu, kita bisa aja bilang kayak gini. Tokopedia commits to procure 80% of renewable electricity by 2030 from 2018 base year. Bisa, boleh ngomong kayak gitu juga. Gitu. Jadi kayak sebenarnya ini lebih ke apa ya? Another wording aja gitu untuk merepresentasikan target ambisius kita menggunakan data yang mungkin perusahaan lebih miliki kayak gitulah kasarnya. Nah, makanya jadi metode target setting itu ya banyak kayak gitu. Ada yang tadi absolute contraction, ada yang si sectoral decarbonization approach, ada juga yang pakai renewable electricity kayak gini gitu. Nah, lalu buat scope 3 tuh lebih unik lagi gitu. Misalkan ini yang gampangnya aja kali ya aku contohinnya tuh yang ini. Dia tuh ada 3 metode lainnya, ada economic intensity, ada physical intensity, dan juga ada yang supplier engagement. Supplier engagement tuh maksudnya gimana? Jadi company
skop 3 itu contohnya misalkan kalau Adidas nih, skop 3-nya apa sih? Adidas itu kan dia bikin sepatu. Skop 3-nya apa? Berarti perusahaan-perusahaan yang ngasih bahan-bahan kainnya, yang ngasih bahan-bahan talinya gitu, yang ngasih bahan-bahan ring-ring, yang ngasih sol-sol itu kan, perusahaan-perusahaan seperti itu kan. Nah, dia boleh bikin targetnya gini, saya menargetkan 67% supplier saya semuanya komit ke SBTi, boleh kayak gitu. Karena ketika supplier dia komit ke SBTi, dia punya raw material yang yang net zero kayak gitu, kasar seperti itu. Nah, jadi ini unik lah kayak gitu. Nah, jadi apa namanya tadi yang dua di depan itu adalah yang yang standarnya kita pakai satuan reduksi ton emisi gitu, sedangkan ada dan diperkenalkan juga metode yang tidak standarnya gitu, entah kita pendekatan yang pakai renewable energy, hitungan persentase renewable energinya atau hitungan persentase supplier kita yang udah kita berhasil convert gitu menuju SBTi. Oke, next. Nah, ini gambarannya gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 metode target setting, dan dia bisa berlaku buat skop mana aja gitu. Yang penting kita pastiin skop 1, skop 2, skop 3 kita punya target, itu aja. Gitu. Kalau mau gampang semua pakai absolute boleh gitu. Atau mau pakai sektoral decarbonization buat skop 1, skop 2, atau skop 3-nya kita pakai yang supplier boleh. Bebas, terserah aja itu. Kayak gitu. Oke, next. Nah, belum terakhir deh. Lalu kemudian ada tools yang bisa digunakan untuk melakukan tadi. Jadi pada dasarnya gini teman-teman, semua yang aku bilang tadi itu tuh adalah alur berpikir gitu, cara kerjanya si tools gitu. Jadi teman-teman tahu the logic behind the tools, karena pada dasarnya SBTi nyediain toolsnya udah jadi kayak gitu. Dan teman-teman bisa ngangong-ngangong make-make aja bisa, nah itu make-make mix and match itu tuh bisa. Nah, cuman kan biar makainya benar, jadi harus tahu logika di belakangnya gitu kan. Nah, next yang teman-teman butuhkan itu, oh ini nggak kelihatan ya, tapi boleh sebelumnya Bu, punten. Oke. Yang dibutuhkan itu ada 3 ini gitu ya. Jadi pertama, inventory scope 1, 2, dan 3-nya harus sudah beres dulu. Lalu kemudian teman-teman tahu base year-nya berapa, tentu saja. Dan kemudian teman-teman tahu kapan target net zero-nya, karena itu yang akan jadi basis perhitungannya. Next. Oke, nah nggak kelihatan ya, tapi nanti slide-ku di-share sih. Jadi nanti teman-teman bisa juga cobain tools-nya gitu ya. Jadi nanti tuh gini nih. Ini aku tuh lagi ngesimulasiin setting near term target gitu. Pakai toolsnya si SBTi. Jadi teman-teman tinggal masukin mau pakai metode apa gitu, absolute atau yang SDA atau apa gitu. Tinggal masukin, terus nanti teman-teman masukin berapa jumlah emisinya, ini tahun baseline-nya, terus kemudian tahun targetnya, terus baseline, terus scope 1-nya berapa, ini scope 2-nya berapa gitu. Nah udah, terus masukin nanti langsung keluar kayak gini. Nanti langsung ketahuan. Jadi berapa persen reduksi harus dilakukan gitu. Langsung keluar di dalam tools-nya. Berapa 40 sekian persen gitu. Nah, makanya jadi langsung 40 sekian persen inilah yang teman-teman ambil sebagai target teman-teman. Jadi langsung instan. Sebenarnya sesederhana itu gitu. Nah, cuma kan kalau teman-teman tidak dijelaskan logika di belakangnya jadi kurang greget gitu ya gitu. Nah, makanya dia kayak gitu. Tools-nya itu beda buat scope 1, 2 dan buat scope 3. Jadi 1 2 itu barengan. Buat scope 3 dia terpisah sendiri kayak gitu sih. Karena scope 3 tadi kan dia ada yang versi ekonomi, versi physical intensity, bahkan versi supplier gitu kan, itu kan beda lagi. Next. Nah, kalau yang long term hanya gini doang sih. Jadi dia cukup you don't say lah, cuman intinya keluarannya tuh entah akan 90% atau sampai 100% gitu si angka reduksinya. Oke. Next. Sip. Nah, way forward ya. Jadi sebenarnya yang pengen dijelasin dari ini tuh seperti ini sih. Ini kelihatan nggak ya sebenarnya? Kelihatan lah ya. Oke, aku coba pandu aja. Jadi ini adalah besar emisi hari ini. Gitu. Besar emisi historical yang salah. Jadi ini besar emisi sebelum-sebelumnya sampai hari ini gitu ya. Ini adalah seperti itu. Nah, yang warna abu-abu teman-teman lihat ya ke atas ya. Yang warna abu-abu, yang B ya.
business as usual, projected emission, artinya adalah emisi proyeksi kalau misalkan tidak ada intervensi apapun untuk menuju net zero. Kemungkinan besar bentuknya dia akan naik sampai abu kayak di atas tadi gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada yang warna kuning. Warna kuning itu adalah static baseline emission. Artinya itu adalah kalau misalkan baseline kita segini gitu ya. Nah ini ceritanya harapannya sampai tahun berapapun baseline-nya tetap sama sampai sini gitu. Jadi ini kayak hanya tarik garis lurus doang. Nah yang terakhir ada yang warnanya biru. Ini tuh adalah reduce emission target in line with 1,5 Celsius. Artinya harapannya bentuk pathway emisi kita kalau misalkan kita sudah mengintervensi dengan strategi net zero, bentuknya seperti itu. Nah, apa yang pengen dikasih tahu ke teman-teman sebenarnya gitu ya. Yang pengen dikasih tahu itu adalah ini teman-teman. Ketika kita bilang saya mau ngereduksi emisi gitu ya. Menurut teman-teman, reduksi emisi itu tuh dari titik A ke C atau B ke C. Coba teman-teman lihat ya. Jadi ketika kita aku mau ngurangin emisi gitu. Apakah ngurangin emisi itu adalah ini gitu ya. Berarti ini yang kita lagi coba ilangin gitu. Atau segini gitu, sebesar ini. Sama teman-teman. Yang atas itu projected, yang tengah itu baseline, kita tarikan baseline, terus yang di sini tuh adalah ini, yang C ini tuh wujud akhir ideal kita. Menurut teman-teman, kalau kita mau reduksi emisi, ketika kita ngomongin reduksi emisi gitu sekarang, kita tuh lagi B ke C atau itu B A C ya, B ke C atau A ke C, B ke C kan, nah gitu, nah ya, jadi itu benar gitu. Nah maksud aku tuh adalah, jadi kadang tuh orang suka salah pengertian, dia kira ngurangin emisi dari baseline itu tuh sesederhana kayak gini, kayak narik garis lurus, baseline kemarin berapa gitu ya, terus kita kurangi aja, enggak. Sadari bahwa industri kalian terus bertumbuh gitu, sampai tahun-tahun ke depannya, artinya kalian nggak akan ngurangin dari baseline, kan ngurangin pasti dari lebih tinggi dari baseline pasti gitu. Nah maka dari itu industri itu harus kebayang, yang mereka coba kurang itu bukan ini nih, tapi ini. Gitu. Kadang industri lupa. Kadang mereka ngira, oh yaudah tinggal dari baseline kan gitu. Tapi dia lupa bahwa dia industri terus berkembang juga gitu. Gitu sih. Jadi ini FYI aja. Oke, next. Ya ini terakhir, ini gambarnya kurang jelas ya, mohon maaf. Nanti lihat aja di slide-nya. Cuman ini aku hanya ngasih tahu sektor-sektor di SBTI gitu ya. Jadi dia ada ICT. ICT itu adalah Information Communication and Technology, jadi perusahaan kayak Telkom atau kemudian perusahaan penyedia. Jadi apa? Information Communication and Technology. Jadi bukan hanya provider telekomunikasi, tapi juga provider teknologinya. Itu semua masuk ke sana. Lalu apparel and footwear, Adidas, Nike dan kawan-kawannya. Lalu ini tuh apa ya, nggak kelihatan. Ini aja di transport, itu transport tadi yang darat, udara, dan laut. Lalu kemudian ada oil and gas, walaupun oil and gas lagi nggak kita terima gitu ya buat bisa submit SBTI. Lalu kemudian ada semen, ada chemicals, ada buildings, ada iron and steel, ada food and agriculture, ada ada wood and paper production, sama ada other agricultural production lah gitu, aku lupa lagi. Cuman intinya seperti itu gambaran-gambarnya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di website SBTI. Next. Ini next aja. Ya, dan ini paling gambarannya aja sih, nanti teman-teman bisa pelajari kalau penasaran gitu ya. CSB itu dia menyediakan mulai dari tools, guideline, bahkan sektoral guideline juga untuk bisa bantu company get started untuk setting emission reduction target. Next. Sip. Nah, kita masuk ke nomor 5. Jadi tadi tuh SBTI itu dia ada, ketika SBTI ada tuh dia menciptakan standar tentang net zero, tentang definisi net zero, dia menciptakan rule tentang cara menjadi net zero, lalu kemudian dia menciptakan apa lagi tadi ya? Dia menciptakan robust target setting methodology,
dia juga mengkomplitkan si corporate decarbonization journey, dan kemudian ya dia capture the voices of the changing market gitu. Nah, maksudnya kalau teman-teman pikir kita ngapain, emang company itu buat apa gitu, maksudnya ngelakuin hal kayak gini gitu. Nah, sebenarnya ini FYI aja gitu ya, kalau misalkan di think tank itu dia tuh bicaranya tuh tidak langsung sama company memang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa science kepada company yang punya bahasa profit, itu nggak akan nyambung kayak gitu. Nah, makanya siapa pihak yang juga bisa diketuk science-nya dan juga mempercayai science itu adalah stakeholder yang mempengaruhi si industri tersebut, yang adalah yang ini gitu. Shareholder, government, consumer, dan civil society. Nah, jadi makanya bicaranya si SBDA itu ya kepada mereka gitu, kepada orang yang investor gitu, yang mana investor sekarang udah banyak, green investor, sustainable investor, investor yang udah mau berhenti mendanai coal dan kawan-kawan, banyak kan yang seperti itu sekarang gitu. Ada government yang udah mulai ambisius, kedorong-dorong gitu kan NDC-nya gitu. Ada consumer yang sekarang udah pada mulai melek gitu kan, tentang bagaimana sih seharusnya kita punya lebih banyak opsi gitu untuk mengurangi carbon footprint pribadi, dan juga civil society gitu, seperti think tank yang lainnya seperti WRI dan kawan-kawannya gitu. Nah, si SBTi ini pada akhirnya dia mengcapture keinginan perubahan dari market, dan kemudian dia sediakan ya bisnis case yang real gitu, untuk pada akhirnya mendorong company untuk oh iya ya mau nggak mau nih semua pihak yang menjadi shareholder-nya sudah punya arah ke sana gitu. Maka dari itu company adjust to gain advantage. Nah, bagaimana akhirnya company terimpact gitu ya? Mereka akhirnya idealnya gitu ya, go through science-based decarbonization progress gitu, dengan dia ngitung emisinya, dia bikin target reduksinya, dan dia bikin strateginya, dan juga dia publicly report si progresnya gitu, untuk pada akhirnya maintain accountability dan avoid greenwashing. Ada juga company yang dia adjust bisnis modelnya gitu ya. Nah, contohnya gitu, yang boleh disebutkan misalkan Adaro gitu, Adaro atau apa ya, yang satu lagi aku lupa, cuman pokoknya tuh dia mulai berubah gitu, dia mulai changing. Akhirnya si brown industrinya dia sunsetkan, dia mulai bikin Indica aja deh yang paling gampang. Indica itu dia energi ya, Indica tuh energi kan sebenarnya dia tuh, dan energinya brown gitu. Nah, cuman sekarang dia mulai bikin Indica Nature gitu, yang nyediain biomas pellet untuk pengganti coal buat nyalain boiler kayak gitu. Nah, dan itu kan kalau pakai biomas kan sebenarnya masih pro kontra juga ya gitu. Cuman setidaknya lebih rendah lah emisinya gitu. Nah, itu dia nyoba bikin stream bisnis baru kayak gitu-gitulah. Banyak yang kayak gitu sekarang. Gitu. Dan avoid cost of inaction dan teknologi lock-in ya. Nah, dan terakhir, company become pioneer to anticipate regulatory development and reach optimal phasing of transformation ya. Jadi itu next aja deh, next Bu. Nah, ini. Jadi ada 4 sih sebenarnya hal yang selalu ditekankan gitu, dari kenapa sih company itu harus shift gitu to sustainability gitu. Pertama yang tadi udah dijelasin ya, address stakeholder expectation, kita sama-sama udah jelas kayak gitu. Yang kedua, increase competitiveness, itu udah sama-sama udah jelas bagaimana buat industri-industri yang sunset dan kawan-kawannya, kalau mereka nggak rethinking bisnis model mereka dan kawan-kawannya, pasti akan sulit juga gitu ke depannya. Belum lagi sekarang kayak Adidas mulai ngeluarin, Nike mulai ngeluarin sepatu yang sifatnya recyclable, Adidas mulai ngasih tahu carbon footprint dari sepatunya, dan kawan-kawannya, orang-orang tuh selalu ngerasa ketika punya opsi kayak gitu semua jadi pengen gitu ya. Nah, makanya jadi akhirnya semua FOMO gitu, dan semuanya ingin mencoba menghitung. Karena publik semakin merasa punya pilihan dan ingin memilih dengan informasi kayak gitu. Nah, yang ketiga yang salah satu yang paling penting, anticipate regulatory policy and market development. Jadi gini teman-teman, SBTi ini adalah businesses highest climate ambition, karena dia ngajak company untuk net zero di 2050. Bayangin, Indonesia ada yang tahu target net zero-nya tahun berapa? 2060 kan, kayak gitu. Nah, teman-teman bayangin. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia adalah dia baik gitu untuk diperkenalkan gitu? Jawabannya adalah karena pada dasarnya NDC Indonesia dan juga LTS-LCCR-nya yang LTS-LCCR-nya itu dia belum comply, belum align terhadap 1,5 derajat Celcius. Artinya, sampai dia align terhadap 1,5 derajat Celcius, dia akan terus ada revisi, ada enhancement,
ada enhancement berkali-kali terus seperti itu. Nah, ketika kita membuat target disesuaikan pada target nasional yang akan terus-menerus diupdate juga seperti itu, otomatis memberikan ruang untuk ruang untuk strategic planningnya tuh jadi kebayang ya, jadi nanti rombak lagi. Nah, makanya akhirnya kenapa company-company yang merasa punya uang gitu, company-company yang merasa punya pengetahuan dan pede sama tim sustainability-nya, mereka ya udah kita ambisius sekalian aja gitu. Biar kita fase transisi dan fase planningnya itu nggak keganggu-ganggu sama perubahan-perubahan peraturan gitu sih. Makanya jadi itu di mata company lebih mahal gitu. Kalau penyesuaian lagi, capacity building lagi gitu, beli teknologi baru lagi, nanti lobbying lagi gitu. Lebih baik gue langsung pakai yang paling ambisius sekalian aja, mahal di depan, tapi habis itu nggak akan ada lagi yang nyuruh gue adjust, malah gue jadi terdepan di permainan gue gitu loh. Bahasanya seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Sip. Nah, terakhir, jadi ini gambaran penetrasi SBTi di Indonesia gitu yang sedang berkembang. Saat ini total ada 19 perusahaan yang udah komitmen ke SBTi, dengan satu perusahaan punya target yang udah tervalidasi. Nah, ini perusahaan-perusahaannya yang mungkin teman-teman kenali, Goto, gitu ya, lalu Semen Indonesia Gresik, lalu APP Sinarmas, lalu apalagi April belum. Nah, lalu kemudian Waterbomb Bali, bayangin. Ada juga KHTex gitu, ada juga Pen Brothers dan kawan-kawannya. Ada juga Mayora kayak gitu. Itu banyak. Jadi company-company itu udah banyak sekali yang arah-arahnya tuh ke SBTi, tapi mereka baru komit. Gitu. Mereka tuh baru komit, saya akan net zero. Nah, sekarang mereka lagi persiapan buat ngitung emisi, buat bikin target reduksi dan buat bikin strateginya gitu. Mereka dikasih waktu 2 tahun untuk mempersiapkan. Nanti silakan semua dokumen roadmap net zero-nya submit ke global, nanti sama global dinilai kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah dikasih validasi, dikasih cap hijau gitu, silakan lakukan, dan udah akhirnya mereka dicap sebagai company yang udah punya approved target gitu. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman sebenarnya menarik ya, karena SBTi itu dia yang komit itu hanya bisa parent company. Maksudnya apa? Jadi kalau ada Unilever gitu ya, yang boleh komit itu Unilever headquarter. Artinya ketika Unilever headquarter yang ada di mana gitu, di luar negeri gitu, komit itu Unilever seluruh dunianya berarti emang harus SBTi kayak gitu. Ya udah terhitung kayak gitu. Jadi biar nggak double counting kayak gitu. Nah, di Indonesia yang banyak memainkan banyak memimpin narasi gitu tentang dekarbonisasi ini adalah multinational company, jelas karena mereka terbebani gitu ya sama target-target yang udah dibikin sama headquarternya kayak gitu. Cuman itu jadi bagus kalau menurutku pribadi, karena ini ngasih dorongan. Ini contoh-contoh company-nya ya, Adidas, Unilever, H&M, Nike, Heineken, ini mereka udah pada globalnya udah pada set target gitu. Terus kemudian dia menekan yang regional gitu kan, kebayang. Nah, dan di sini ada company-company yang emang nasional kayak gitu. Nah, akhirnya kita jadi equilibrium aja gitu kalau menurutku pribadi sih. Yang ini ngajak cepat, cuman yang ini juga tertatih-tatih, akhirnya kita nemu pace yang di tengah-tengah gitu. Jadi nggak overkill ataupun nggak terlalu under kayak gitu lah kasarnya. Nah, di Indonesia sendiri juga WRI bersama dengan KD Net Zero Hub gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin belum pernah dengar ya, cuman KD Net Zero Hub itu tuh adalah suatu knowledge hub yang tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan support dan bantuan teknis gitu ya untuk membantu company memulai langkah net zero mereka. Nah, di sini ada aku, ada kayak Kata Tua dan kawan-kawannya. Nah, kita bantu company untuk bisa mencapai si SBTi tadi itu kayak gitu. Dan di sini sejauh ini ada 80 perusahaan yang minat, 50% tentangin MOU, terus 20 bootcamp, 10% kita kasih asistensi teknis, dan akhirnya ada 3 sektor yang kita bantu overall gitu, dan ada 3 juta potensi CO2 yang kalau misalkan semuanya akhirnya komit ke SBTi itu akan berkurang kayak gitu. Oke, next. Nah, dan ini terakhir paling gambaran penerapan SBTi oleh pemerintah dunia gitu ya. Nah, jadi kalau balik lagi kita selalu ingat rule of thumb-nya sederhana aja ya teman-teman. Ngitung emisi, nentuin target reduksi, habis itu bikin strategi gitu aja kan gitu. Nah, itu yang harus selalu dicek ke pemerintah, daerah atau dunia atau negara manapun udah punya belum kayak gitu. Dan dia mengacu ke standar apa 3 itunya gitu. Nah, ini ada beberapa yang bagus gitu contohnya gitu ya. Kalau di Norwegia gitu. Norwegia ini dia mendorong
mendorong BUMN di negaranya semuanya punya target reduksi emisi berbasis sains. Bayangin, BUMN ya dia atur kayak gitu. PLN kena, Pertamina kena gitu. Bank semua kena kayak gitu. Itu kalau Norwegia kayak gitu dia gayanya. Nah, dia baru target aja kayak gitu. Kalau UK ini sama kayak Norwegia sama US tuh yang mirip. Jadi kalau Norwegia itu BUMN dan harus menetapin target. Nah, kalau US itu dia semua perusahaan yang procurement yang melayani procurement pemerintah. Nah, bayangin, semua perusahaan yang melayani procurement pemerintah, kertasnya pemerintah atau apa delivery-nya pemerintah dan kawan-kawannya itu semua harus ngitung emisi pakai si JG protokol dan harus tetapin target pakai si science based target kayak gitu misalkan contohnya. Bukan contohnya, itu memang beneran, itu kalau di Amerika memang kayak gitu. Nah, UK tapi yang paling lengkap, dia mewajibkan kontraktor proyek negara masih sama ya gitu untuk menurunkan emisi sesuai dengan standar SBTi ya. Jadi dia sampai tiga-tiganya gitu sih. Jadi pertama mulai dari emisinya gitu pakai JG protokol, targetnya nentuin pakai si SBTi, terus kemudian strateginya juga comply ke standar-standar SBTi gitu. Nah, cuman ini dengan catatan gitu ya, karena mereka itu UK sama Norway ya, adalah negara, kenapa dia bisa kayak gitu karena UK sama Norway itu NDC-nya sudah align ke 1,5 derajat Celcius. Gitu. Jadi ketika company-nya disuruh align ke 1,5 ya berarti align dengan NDC mereka gitu kan. Kalau kita kan belum ya. Gitu. Nah, makanya jadi memang ada perkara just transition juga di sana gitu sih, dan itu nanti ada pendapatku juga lah gitu soal itu. Cuman ya kurang lebih seperti itu. Oke, next, udah habis. Sip, thank you. Oke. Kita masih punya waktu 45 menit ini. Ya, untuk tanya jawab, enggak pada mau nanya. Mau nanya tentang ini, umum maupun boleh. Oke. Semoga jelas ya, teman-teman. Kak, aku mau nanya, kan tadi kalau misalkan yang pembagian budget buat karbonnya itu kan ada dua, yang absolut sama yang SDK. Nah, sebenarnya aku pengen nanya kalau misalkan tadi kan kalau misalkan yang SDA itu kan dibagi per sektornya kayak transportasi, terus kayak energi dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalkan ada suatu perusahaan yang dia tuh kayak punya anak perusahaannya itu ada beberapa sektor dan itu tuh dibagi berdasarkan SDA-nya. Nah, itu tuh nanti bakal di-adjust lagi sesuai dengan jumlah perusahaannya, dalam artian kayak untuk perusahaan A dari sektor ini itu tuh ngikutinnya tetap sektor yang gede, misalkan kayak 20% dibagi ke dua perusahaan, atau kayak udah dua perusahaan itu tuh pakainya 20% dan 20% gitu. Thank you, pertanyaan yang gede banget. Thank you, pertanyaan yang bagus. Iya, jadi pendekatannya itu biasanya kita lihat yang jadi mayoritas saham, yang jadi mayoritas bisnis, operasi bisnisnya. Gitu. Jadi itu yang paling pertama. Karena ini gede banget ya. Nggak apa-apa deh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Oke. Jadi dia akan dikenakan budget proses bisnis yang paling mayoritas. Gitu yang pertama. Sisanya dia biasanya dipakein, biasanya tuh dia satu aja gitu. Jadi dia pakai budget proses bisnis yang mayoritas, titik gitu aja. Jadi entah walaupun di dalamnya tuh ada ada ragam stream gitu ya, tapi dia biasanya pakai itu aja. Nah, cuman kalau misalkan mau teliti bisa juga gitu teliti. Jadi dia bikin targetnya itu tuh nanti dikelompokkan per beberapa anak perusahaan gitu. Jadi misalkan yang bidangnya tuh biasanya itu buat perusahaan konglomerat gitu ya. Jadi ada yang bank gitu kan, ada yang kemudian perusahaan itu ada yang tambangnya, ada yang buildings atau apa kayak real estate-nya gitu. Nah, itu tuh nanti dia pakai cross sektor biasanya yang si sektoral decarbonization yang ini gitu. Jadi dia pakai dia yang ada SDA-nya dia pakai itu, sisanya dia pakai cross sektor kayak gitu. Jadi caranya tuh dua. Bisa kalau mau yang paling sederhana itu adalah kita ngikut yang mayoritas
mayoritas operasinya gitu ya, titik itu yang cara yang nggak terlalu teliti gitu. Tapi kalau mau cara yang teliti, kita bisa 2 tier-in kayak gitu. Satu kita pakai yang pakai yang mayoritas, satu lagi kita pakai yang cross kayak gitu. Thank you. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Oh iya. Kita diputar-putar ya. Mau nanya Kak tentang penerapan target tadi SBTI. Jadi baru-baru ini tuh aku baca ada artikel gitu tentang Holcim dituntut sama 4 warga negara di Indonesia di Pulau Pari. Soalnya dirasa target yang ditetapin sesuai SBTI itu nggak secepat yang diinginkan gitu, karena dampaknya udah kerasa, misalnya kayak mereka udah tenggelam dan lain-lain pulaunya. Terus ditanyain juga apakah SBTI ini mempertanggungjawabkan tanggung jawab historis dari sebelumnya gitu, karena di konteks ini Holcim itu udah emit banyak banget juta karbon, tapi di targetnya cuma memperhitungkan di future gitu gimana. Jadi karbon budget yang dikasih itu berapa, tapi historisnya nggak dipertanggungjawabkan. Kayak itu SBTI kayak gimana Kak, kalau apakah mempertanggungjawabkan tanggung jawab historis atau gimana? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah iya, karena di budgetnya si semen itu jadi budgetnya semen itu dia memperhitungkan berapa sih share-nya semen terhadap emisi selama ini kayak gitu. Gitu. Nah, dia udah mempertimbangkan, maka dari itu jadi semen itu budgetnya emang termasuk yang tinggal sedikit. Kayak gitu. Jadi makanya akhirnya nanti di toolsnya si semen dia lebih strict jumlah reduksi yang harus dilakukan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Gitu. Jadi hitung-hitungannya tuh udah di besar reduksi emisi yang harus dilakukan sama si semen itu di dalam toolsnya tuh udah dibikin jadi lebih banyak gitu yang harus direduksi daripada sektor-sektor kayak misalkan ICT gitu, teknologi yang rata-rata scope 2 doang gitu, listrik dan kawan-kawannya gitu sih. Tapi kalau buat yang Pulau Pari kayak aku butuh konteks lebih jauh lagi ya soal pertanyaan. Sip, ada yang mau nanya lagi? Udah ngerti atau bingung? Tapi memang target setting itu teoritis banget sih kalau menurutku pribadi ya. Dan dia karena udah ada toolsnya, jadi teman-teman sangat bisa tinggal pakai. Nah cuman gini, kenapa penting buat mempelajari latar belakang dari si tools ini gitu. Jadi ketika kita nentuin target, kita kan nentuin targetnya itu ngikutin barat ya gitu. Yang mana barat itu dia sudah punya their own fair share of exploiting lingkungan kayak gitu. Sebenarnya ini menurutku pribadi ya, tidak mewakili pendapat WRI. Artinya ketika mereka pasang target 1,5, mereka pasang target 2050 gitu, dan seambisius itu ya wajar gitu. Karena apa? Karena mereka sudah puas gitu mengeksploitasinya, ya nggak sih kayak gitu. Nah makanya jadi akhirnya founding fathers-nya si SBTI juga tuh akhirnya berharap gitu ketika tadi kalau misalkan aku balikin, nggak bisa ya. Pokoknya kalau teman-teman ingat yang slide yang alokasi ya, di paling ujung sini kan ada alokasi, ada carbon budget, terus ada alokasi. Di sini tuh ada yang alokasi tentang sektor. Sebenarnya advokat founding fathers-nya SBTI yang berasal dari negara global south alias Asia gitu ya, terutama Asia Southeast Asia gitu, berharapnya dibaginya tidak hanya berhenti di sektor, tapi region juga gitu. Biar adil gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Indonesia net zero-nya boleh 2060 gitu. Mungkin kalau Malaysia boleh 2060 gitu. Mungkin kalau misalkan yang nggak berdosa banget Vietnam gitu, itu boleh 2060 kayak gitu.
Nah itu jadi kayak kalau sekarang kan hanya sektor A, B, C, D gitu, negaranya global north sama global south sama standarnya gitu kan. Tapi kalau kita berharapnya oke, lu bagi-bagi sektor tapi lu bagi juga dong negaranya kayak gitu. Karena it's just not fair kayak gitu sih. Nah, makanya penting gitu buat anak-anak negara berkembang buat tahu gitu logika di balik ini, karena maybe kalian gitu yang enhance situsnya gitu. Mungkin kalian yang menciptakan ketelitian lebih lanjut lagi. Cuman memang kayak aku selalu bilang, ambisi itu biasanya lebih cepat daripada ilmu pengetahuan. Makanya emang ilmu pengetahuannya harus keluar aja dulu. Yang penting metodologi target setting keluar. Yang penting metodologi buat bagi-bagi carbon budget itu keluar kayak gitu. Nah, nanti perkara ngetelitiin itu kita bisa diiterasi selanjutnya. Tapi itu harus dipahami bahwa memang ada elemen injustice ya kayak gitu ketika kita ngomongin ini kayak gitu sih. Cuman ya Indonesia top 10 emitters juga kayak gitu, jadi mau gimana lagi. Oke, ada yang mau nanya apapun lagi? Ada? Tidak? Tapi kalau kalian aku tuh suka ditanya gitu sama orang-orang sustainability gitu. Kalau kalian ketika ngedenger sustainability bayangannya kayak gini nggak sih, atau apa ketika ngomong sustainability itu apa sih yang imajinasi kalian gitu, kerjaan sustainability itu ngapain? Penasaran aku. Apa ngomong lebih keras? Tes. Oh, oke. Ya, jadi basically sebenarnya kalau menurut aku kayak di gambaran aku tentang sustainability dan mungkin kayak beberapa teman, kebetulan angkatan aku sekarang lagi pada ngambil matkul pilihan produksi bersih kan. Jadi kayak di gambarannya selain mungkin di luar kayak scope carbon emission, kayak gas emission segala macam juga, kayak dalam scope misalkan limbah padat, limbah cair, kayak kita nerapin apa sih namanya RECP itu kepanjangannya resource efficient and clean production itu sih kalau dalam gambaran yang general banget gitu kan. Mungkin ada yang mau nambahin? Yap. Oke. Ada lagi mau nanya? Cukup, kalau udah nggak ada Bu, cukupin aja ya. Jadi waktu kakak presentasi aku sempat dengar companies itu bisa mendorong government buat menaikkan target jadi lebih ambisius dan jadinya semuanya jadi lebih align sama target 1,5. Tapi di akhir juga ada yang tentang bahas UK, Norway sama US juga bahas mereka emang government-nya udah align 1,5, jadi companies-nya yang ngikut. Jadi sebenarnya yang lebih ngikut itu government, companies atau either way bisa gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, jadi nangkap ya apa yang temannya itu. Jadi kalau misalkan di negara kayak di Indonesia, kenapa yang lebih kencang itu private initiative gitu. Sedangkan kalau misalnya negara-negara maju, kenapa yang lebih kencang itu adalah state based initiative kayak gitu mungkin pertanyaannya gitu. Iya, jadi memang pada dasarnya semua tergantung tipikal negara kayak gitu. Ntar ya aku jawabnya harus rapi nih, ntar mikir dulu. Tapi semua itu sebenarnya semua tergantung tipikal negara. Jadi ada
Atau Pak penjelasannya gini aja deh. Iya, jadi pada dasarnya ketika kita mau memulai langkah industrial decarbonization gini gitu ya, aku lihatnya memang selalu ada dua pendekatan gitu, private base sama state base. Gitu. Kalau yang state base biasanya itu adalah negara yang punya target, terus kemudian negara mempengaruhi elemen-elemen di sekitarnya untuk mengikuti target yang dia udah bikin. Contohnya apa? Adalah CNDC gitu. Nationally Determined Contribution. Indonesia punya target sekian, kemudian dia juga punya dia kemudian punya sasaran, kalau gitu stakeholder di sekitarnya harus bisa bantu dia buat mencapai itu, maka di dalamnya salah satu stakeholdernya adalah industri, nah, maka dia harus mempengaruhi industri untuk membantu dia gitu kan. Itu kalau yang pendekatan top down gitu ya, pendekatan dari state base. Tapi ada juga yang private base gitu. Private base pendekatannya adalah jadi industri yang punya target gitu, terus kemudian dia pengen orang-orang sekitar itu membantu dia buat mencapai target dia itu, makanya kemudian dia ngerecokin sekitarnya, termasuk satunya adalah pemerintah gitu, untuk kalau gitu tolong dong kondisi ini, kondisi itu, dan kawan-kawannya untuk pada akhirnya membantu dia mencapai target dia gitu. Kalau misalkan aku sebenarnya ada PPT-nya sih, tapi di laptopku, tapi nggak apa. Tapi kalau yang step base itu bentuk komitmennya itu biasanya adalah NDC gitu ya. Tapi kalau misalkan yang private base, bentuk komitmennya itu adalah biasanya SBTI kayak gini gitu. Nah, jadi disinilah akhirnya keduanya berjalan beriringan gitu, dan akhirnya sah-sah aja untuk ada keduanya gitu. Cuman pada dasarnya permasalahan di industri sekarang adalah industri itu ingin agar langkah-langkah voluntary mereka, gitu, langkah-langkah voluntary yang sifatnya private base ini tuh bisa diakui keabsahannya oleh negara gitu. Mereka tuh pengen pengen bisa ngeklaim bahwa langkah-langkah mereka dilakukan ini tuh itu pada akhirnya bisa kontribut ke pencapaian NDC-nya Indonesia kayak gitu sih kasarnya. Nah, makanya jadi sebenarnya mau ngedorong dari mana aja itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, tergantung mana yang lebih ambisius gitu, apakah si private-nya atau apakah lagi punya stakeholder yang gagasannya ke arah sini gitu. Yang pasti harus ada tuh adalah mekanisme untuk mengakui klaim-klaim tersebut kayak gitu sih. Di Indonesia sendiri itu mekanisme untuk mengakui klaim langkah inisiatifnya industri itu tuh masih dirapihin kayak gitu, dan masih disusun dengan panduan si Perpres NEK sebenarnya. Nanti teman-teman akan tahu ada yang namanya SRN, Sistem Registry Nasional, nanti teman-teman akan tahu ada yang namanya SPS, Sertifikat Pengurangan Emisi, dan kawan-kawannya. Itu tuh cara-cara dari government untuk menyelaraskan gitu langkah antara state base dengan private base itu gitu sebenarnya gitu. Nah cuman gitu ya, kalau jadi intinya tuh kalau bagiku sendiri ya gitu, nggak ada yang lebih benar gitu, yang mana aja tuh nggak masalah, yang penting geraknya ada gitu, yang penting pada akhirnya membawa ke tujuan yang diharapkan gitu, tergantung aktornya lagi aktif di mana, yang penting ada mekanisme gitu untuk saling mengakui gitu, jadi biar inisiatifnya privat itu tidak dianggap percuma gitu. Nah cuman kalau misalkan kita ngelihat trennya gitu ya, jadi kalau misalkan aku membagi secara kasar dua tipe negara gitu, ada satu negara yang sifatnya tuh lebih kayak Cina, Indonesia gitu ya. Jadi tuh resource itu terpusat di pemerintahan pusat gitu ya. Terus kemudian juga kebijakan datangnya top down. Biasanya menunggu dari atas biasanya gitu. Jadi menunggu NDC, menunggu arahan dari state-nya kayak gimana gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan ada negara-negara yang sifatnya tuh kayak Amerika lebih liberal gitu ya. Dia justru nggak pengen resource itu terpusat di pemerintahan pusat, dia pengennya tersebar gitu. Nah, maka dari itu jadinya kan akhirnya private-nya yang kuat kan. Nah, di situ akhirnya makanya bottom up-nya lebih gerak gitu. Jadi tergantung tipe negaranya. Tapi kalau untuk tipe negara yang lebih liberal tuh biasanya yang private base inisiatifnya yang lebih kencang. Sedangkan kalau buat negara-negara ya kayak Indonesia, Cina, dan kawan-kawan biasanya dia nunggu pemerintahnya punya program apa, pemerintahnya punya arah gerak apa gitu, atau bahkan dia akan lebih merasa terinsentifis ketika gerakannya diakui oleh pemerintah. Kalau orang-orang kayak di Amerika gitu, dia nggak peduli mau pemerintah ngakui atau enggak, orang perusahaan gua skalanya udah global gitu, Apple, Google ngapain juga masih diakui pemerintah Amerika gitu, orang headquarter gua global punya gitu lah, kasar seperti itu. Gitu sih. Jadi lebih ke arah mode yang biasa digunainnya aja gitu akhirnya gitu. Cuman kalau di Indonesia
Ya kita tentu gitu ya, kita sangat bergantung ke state base. Cuman cuman masuknya multinational company tadi yang kedorong SBTI tadi itulah gitu yang lumayan sekarang lagi nge-nudge pemerintah gitu sih. Jadi lumayan biar bikin, tapi tetap gitu. Maksudnya pola pikirnya tetap adalah tapi kita harus menggerakkan pemerintah kayak gitu. Pola pikir tetap kayak gitu. Bukan kita aja gerak sendiri. Nanti pemerintah ngikutin enggak, tapi kita harus menggerakkan pemerintah gitu. Emang it's just how we are wired aja gitu kalau menurutku sih di model tipe negara kayak kita. Kejawab? Oke. Ada yang nanya lagi? Oke. Wah, jadi nanya. Boleh. Oke, stop dulu. Aku izin nanya ini Kak. Kan tadi dijelasin buat yang metode pas long term targetnya itu SBTI sendiri kan di 2050 kan. Nah, sementara kita tahu Indonesia sendiri target net zero emission-nya itu 2060. Nah, hal ini ngaruh nggak sih terhadap minat perusahaan-perusahaan buat komit ke SBTI ini? Sementara kan dari regulasi negaranya sendiri targetnya sendiri di 2060 dan beda dengan yang SBTI. Itu sih Kak. Thank you. Sip, thank you. Itu tadi aku udah sempat jelasin ya di PPT yang sebelumnya gitu. Jadi karena NDC Indonesia sekarang dan si LTS LCCR yang ngeluarin net zero angka 2060 itu ya, itu belum align ke 1,5 derajat Celcius. Sampai dia align ke 1,5 derajat Celcius, dia akan terus di-enhance. Dia akan terus dapat tekanan dari global, dari siapapun semuanya gitu. Untuk enhance dong Indonesia, enhance dong Indonesia, sampai akhirnya dia kan 1,5. Nah makanya akhirnya yang dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan yang punya resource ini adalah daripada gue ngikut yang Indonesia, terus nanti gue revisi berkali-kali, lebih baik gue nembak yang paling ambisius sekalian, tapi rencana transisi untuk strategic planning gue tidak terganggu. Kalau pikirnya kayak gitu. Cuman itu relatif. Dan sekarang sebenarnya ya, jadi ini fun fact juga ya. Jadi karena ada ya negara kayak Eropa Union ya, Eropa Union itu kan dia udah mulai menerapkan carbon border adjustment. Artinya tuh jadi kalau misal dia akan nanti punya kriteria barang-barang raw material yang boleh masuk ke daerah dia itu tuh harus dibanderol emisinya hanya boleh batasnya seberapa tuh dia akan punya tuh nanti. Nah sedangkan trade itu penting ya bagi industri gitu. Dia mau impor kemana-mana. Nah akhirnya dia bisa jadi nggak peduli ambisiusnya negara gitu. Yang penting tuh kebutuhan trade gue ke EU ke Eropa Union itu aman. Gitu. Nah sedangkan Eropa Union punya syarat seperti itu. Nah kalau kayak gitu gue yang penting bisa jualan aja kayak gitu. Nah makanya akhirnya tuh jadi memang ya ketika kita lagi ngomongin permasalahan krisis iklim adalah permasalahan global, akhirnya borderless banget gitu. Karena tergantung kepentingannya aja gitu. Kita lagi mau dagang sama siapa, konsumen kita di sebelah mana, ya udah kalau konsumen kita di di Eropa Union kita ikut gaya mereka gitu. Ya itu menarik aja sih buat dipelajari dinamikanya. Enggak. Ya Kanada aku mau nanya. Jadi ini Kak, kan tadi yang kita kan dari tadi ngejelasinnya secara global gitu Kak ya. Yang bucket 1,5 derajat itu tadi seglobal gitu. Nah terus tuh aku bingung kayak at first tuh aku mikirnya si sisa ini dibagi per sektor, terus dibagi lagi per regional atau per negara gitu kan Kak. Jadi let's say lingkupnya lebih kecil gitu kan untuk bagi-bagi. Tapi ternyata kayak tadi Kanada bilang per regional pun dia nggak dibagi gitu kan. Jadi benar-benar per sektor doang. Nah terus aku tuh bingung kayak gimana cara ngebagi si percentage dari si budgetingnya tadi per sektor dan dengan level yang berbeda gitu Kak. Jadi misalnya let's say kayak chemical di Gresik gitu yang mungkin levelnya nggak terlalu tinggi dengan chemical di Jepang gitu yang gede banget. Itu gimana cara ngebagi budget, percentage budgetnya itu dan disetujui gitu Kak? Dan siapa yang nentuin? Makasih Kak. Iya, jadi yang pertama harus dipahami itu adalah si SBTI ini kan dia private based initiative ya, jadi dia nggak peduli negara. Makanya dia tidak membagi berdasarkan region. Cuman memang
aku sendiri sebagai salah satu orang yang ikut juga ngerasanya ya tadi ya elemen justice itu ya. Jadi kalau masa sih kita budgetnya sesedikit itu juga kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua terkait apa namanya, kalau kayak gitu berarti nanti semen yang di Jepang yang kualitasnya berapa lalala dengan semen Indonesia yang kualitasnya lalala itu tuntutan pengurangan emisinya sama dong kayak gitu. Jawabannya iya kayak gitu. Nah cuman dengan dasar baseline masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang Jepang asumsinya mereka udah lebih bersih produksinya gitu kan. Oke, misalkan margin yang harus dikuranginnya 4,2% gitu, reduksinya 4,2%. Ya 4,2% dari baseline mereka, yang mana udah kecil juga gitu. Misalkan kalau Indonesia dari 4,2 dari Indonesia yang segede gunung kayak gitu. Jadi pada akhirnya besar reduksinya sama memang, tapi berangkat dari titik yang berbeda. Gitu, dan akhirnya kalau di gambar itu nanti gambarannya tuh ketika semua bergerak menuju arah yang sama, akhirnya kan sama-sama juga gitu ya. Maksudnya kita kayak ngebagi rata gitu kan, kayak lagi ngebagi rata gitu. Terus, emang kayak gitu. Dan itu memang limitasi pengetahuan di sana. Limitasi ilmu pengetahuan memang. Yap. Dan yang siapa yang memastiin itu valid atau enggak, itu adalah si badan SBTi globalnya. Jadi itu dia punya ini, jadi kerja sama CDP. Kalian bayangin CDP itu dia punya kuesioner sustainability report semua perusahaan seluruh dunia. Dia tahu kondisi emisi semua perusahaan seluruh dunia. Dia tahu. Jadi dia tahu kapan suatu perusahaan lagi ngitung emisinya masuk akal dan enggak gitu. Karena dia punya bayangan paling perusahaan semen seginilah gitu. Kalau di negara maju, negara berkembang paling seginilah gitu. Dia punya bayangannya. Nah, nanti itu kita bisa bikin target, tapi nanti sama dia akan cek sama datanya CDP, ini make sense nggak target dia, kok kenapa dia kayaknya ambisius banget untuk ukuran negara berkembang kayak gitu. Ntar akan dinormalisasi lagi gitu di sana. Jadi ada tahapan validation gitu deh. Sip, cukup kali ya Bu? Udah. Oh ada lagi, sip, mantap. Seru, boleh. Halo, selamat pagi kan. Aku mau nanya, ini ada kaitannya sama materi kapsel pertama. Jadi kita tuh pertama dapat narasumber dari Direktur Mitigasi BKM. Terus aku sempat nanya ke beliau terkait enhance NDC gitu, karena kita kan dikritik sama maksudnya climate tracker gitu, kalau kita kurang ambisius. Terus aku tanya ke pendapatnya ke Bu Emma, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK. Terus kata Bu Emma tuh karena pemerintah mampunya sampai situ, dan katanya itu dinaikkan pun LSM dan masyarakat ternyata protes gitu, kenapa dinaikkannya sampai situ, karena yang ngejalanin bareng-bareng gitu. Ya jadi dari Indonesia mampunya BN berapa, tanggung jawab berapa, makanya di set targetnya seperti itu. Dan Bu Emma juga ngerasa menyampaikan juga kayak ya negara maju maunya pasti negara berkembang banyak meninggikan targetnya gitu. Mau nanya aja sih pendapat Kanada terkait pernyataan itu. Soalnya aku dapetnya juga cuma segitu aja informasi dari Bu Emma. Kasih Kak. Ya, seru. Jadi gini, pada dasarnya nanti teman-teman akan belajar ada yang namanya fixed target sama dynamic target ya. Nah jadi kalau aku nih tadi mau nunjuk ini nggak ada nih gambarnya. Bisa nggak bisa ya Bu ya? Nggak tahu caranya sih, ya udah nggak apa. Jadi kalau teman-teman lihat tadi tuh ada, ingat nggak ada pathway gitu, ada gambar pathway, jadi yang gambarnya tuh gini turun. Oh ya boleh. Oke. Siap. Siap. Nah ini ya inilah boleh. Oke. Ini ya, ini tuh namanya pathway. Pathway itu kumpulan target reduksi. Jadi kumpulan ya emisi kita segini tiap tahun gitu kan. Makanya dia disebutnya pathway. Jadi disebutnya jalur gitu. Jadi tahun ini kita segini, nanti tahun depan segini dan kon-konnya. Nah,
yang selalu dicoba disampaikan gitu ya sama WRI kepada KLHK itu bukan perkara bikin satu titik gitu, tapi perkara kamu ngasih tahu ke kita titik ke depannya tuh bentuknya kayak gimana gitu. Nah, karena bagaimanapun kalau misalkan kita mandangnya tuh singular, pasti terbatas gitu. Pasti pandangannya kayak tapi kan kita belum siap, tapi kan kita belum mampu dan kawan-kawannya gitu. Tapi kalau misalkan KLHK bisa merepresentasikan dalam bentuk pathway, akan kelihatan bahwa apa sih yang lagi coba dia kejar gitu. Dia tuh apakah ketika dia bikin step segini, nanti di depan dia akan naikin lagi dan kawan-kawannya kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah makanya jadi mengomentari NDC itu tuh nggak bisa perkara mengomentari satu targetnya NDC, tapi kita harus meminta apa sih pathway-nya NDC sebenarnya gitu. Biar kita mau lihat gitu upaya dia buat menyeimbangkan, upaya dia buat menyesuaikan lagi gitu, atau upaya dia buat menjadi lebih ambisius itu akan seperti apa perjalanannya gitu. Karena baru ketika kita bisa lihat seluruh perjalanannya lah kita bisa nilai apakah ini ini adalah pathway yang adil atau enggak, kayak gitu sih. Jadi itu yang terus-menerus belum bisa KLHK, ya masih dikaji kayak gitu sih, masih dikaji gitu sama KLHK. Tapi pentingnya itu gitu, pathway, karena pada dasarnya pasti berubah terus gitu si target reduksi emisi ini, makin karena karbon budgetnya pun juga akan terus berubah kayak gitu. Itu sih poinnya. Jadi untuk recap, NDC melihat target reduksi emisi itu nggak bisa dilihat singular, dia harus dilihat pathway-nya, karena pathway yang akan merepresentasikan keadilan dari seluruh perjalanan yang lagi pemerintah membawa kita ke sana. Ada lagi mau nanya? Apa kita cukupkan? Cukup aja ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, semoga mencerahkan sedikit banyak, semoga setidaknya membuat teman-teman jadi lebih penasaran tentang dunia ini gitu. Semoga banyak juga yang mau bekerja di bidang ini gitu ya, ditunggu dimanapun kalian berada, tapi semoga apapun itu bisa sama-sama bikin kita bahwa bumi jadi tidak naik, suhunya tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.